kita masuk di dalam introduksi kitab Mika. Nabi Mika menyampaikan sebuah deklarasi dosa Yehuda dan juga Samaria kepada Yahweh atau Tuhan Allah. Ya, dosa itu adalah sebenarnya dosa ritual tanpa keadilan sosial. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di dalamnya. Arti nama Mika adalah siapakah yang seperti Yahweh, ya. Itu arti namanya. Oke. Mika berasal dari sebuah kota kecil bernama Moreshet yang ada di Yehuda. Seperti itu, ya. Kurang lebih ada di antara Yerusalem dengan Laut Merah. Tuh. Nah, nama Mika itu juga disebut di dalam Yeremia 26 ayat 18 sampai 19. Tetapi Nabi Mika di sini jangan disamakan dengan Nabi Mika yang ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Berbeda, ya, itu adalah Nabi Mika bin Yimla. Kalau ini adalah Mika dari Moreshet. Itu adalah dua orang yang berbeda, ya, seperti itu. Oke. Kita masuk di dalam penulis dan tahun peristiwa. Menurut tradisi, kitab Mika ditulis oleh Mika. Ya, dia melayani di Yehuda pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ada berita juga tentang Samaria di dalam Mika 1 ayat 6. Sehingga kemungkinan Mika bernubuat sebelum kehancuran dari Israel Utara. Karena itu ada rentang waktu batas pelayanan yang diusulkan terhadap pelayanan Mika. Yaitu Mika mungkin saja melayani dari tahun 739 sampai 700 sebelum Masehi. Latar belakang kitab. Ya, Mika pasal 1 ayat 1 menceritakan kepada kita mengenai latar belakang pelayanan Mika. Ya. Periode pelayanan Mika itu kurang lebih diceritakan tentang kestabilan ekonomi dan politik pada masa Yotam yang diperoleh warisan dari orang tuanya, yaitu Raja Usia. Karena di dalam latar belakang kitab Hosea, kita melihat bahwa pada periode pada periode Usia, Yehuda mengalami satu masa yang sangat panjang kedamaian dan kestabilan politik dan ekonomi disebabkan Asyur yang masih sibuk untuk mengurusi persoalan dalam negerinya sendiri. Ya. Dan pada periode itu tercipta kelas pedagang, ya, kelas pedagang yang kaya. Jadi karena ada kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi, kelas pedagang ini naik kelas. Ya, ada pedagang yang naik kelas. Tetapi sayangnya pedagang-pedagang kaya ini dikatakan menekan kelas bawah. Nah, ini ada dosa ketidakadilan yang dikecam oleh Mika. Selain itu juga ada dosa agama, ya, yang disebutkan oleh Mika di situ. Dan ancaman hukuman Mika mulai nyata ketika Asyur mulai bangkit. Asyur mulai mencoba untuk melebarkan wilayah kekuasaannya. Asyur telah mengalahkan Israel Utara dan kemudian Asyur juga mengancam Yerusalem. Dikatakan Sanherib mengepung Yerusalem, tetapi Yerusalem terluput karena Hizkia bertobat. Kisah ini dapat dibaca di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35 dan juga Yeremia 26 ayat 18 sampai 19 mengenai pertobatan dari Hizkia. Hizkia bertobat ketika ia ditegur. Ya. Kemudian mengenai tujuan penulisan. Ya. Kitab Hosea menyampaikan dengan tegas bahwa Israel telah berdosa kepada Tuhan dan Israel akan mendapatkan hukuman. Ini adalah daftar dari hukuman-hukuman yang akan diterima oleh Yehuda melalui Nabi Mika, yaitu pembuangan, kehancuran tempat ibadah, hilangnya firman Tuhan, gagal panen, dan juga kelaparan. Semua hukuman ini membalikan kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi yang sedang dialami oleh Yehuda. Dengan tegas, Yehuda diancam oleh Mika untuk kembali bertobat kepada Tuhan.
Karena dosa utama mereka adalah mereka beribadah tetapi tidak melakukan kasih, tidak mengerjakan keadilan sosial bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka, bagi sesama mereka, ya. Dan ini juga menyampaikan pengharapan bagi sisa-sisa umat Allah. Perhatikan, saya menggarisbawahi sisa-sisa umat Allah. Jadi memang ini menegaskan bahwa tidak semua yang secara lahiriah, yang secara jasmani, secara keturunan adalah termasuk dalam orang Yehuda akan disebut sebagai umat Allah. Hanya mereka yang bersedia bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan setia menjalankan Taurat yang akan disebut sebagai umat Allah yang sejati. Mereka inilah yang dikatakan akan mengalami kelepasan dari Asyur dan juga mengalami pemulihan, tetapi pemulihan di masa depan yang masih belum ditentukan waktunya. Pemulihan ini menyatakan bahwa Tuhan mengingat kembali janjinya kepada Daud. Berikut adalah tema-tema kitab. Tema yang pertama adalah tema seorang penyelamat. Ada dua bagian di dalam kitab Mika yang berbicara mengenai penyelamat, yaitu Mika 2 ayat 12 sampai 13 dan Mika 2 5 ayat 2 sampai 9. Kedua bagian ini sebenarnya dalam konteks aslinya berbicara tentang sosok raja yang akan datang, raja yang dekat waktunya. Jadi ketika nubuat di dalam konteks PL, jarang yang berbicara mengenai periode yang sangat jauh. Ya. Tetapi di sini berbicara mengenai Hizkia sebagai raja yang dimaksud di dalam nubuat Mika, yaitu Hizkia yang akan melepaskan Yehuda dari Asyur. Penyelamat ini mempunyai peran yang sama dengan Mesias, sekalipun memang istilah Mesias tidak ditemukan sama sekali di dalam kitab Mika. Namun peran dari penyelamat ini dapat disamakan dengan Mesias. Di dalam Mika pasal 5 ayat 2 sampai 9 di sana ada kutipan yang sering kali dipakai di dalam ibadah Natal, yaitu hai engkau Betlehem Efrata, engkau bukan lagi yang terkecil dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini kemudian oleh dari kacamata penulis Perjanjian Baru dikatakan bahwa telah digenapi secara penuh di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Oke. Kemudian tuntutan Allah bagi umatnya. Nah, ini terdapat di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah tuntutan-tuntutan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Ya, ini menyatakan bahwa Tuhan tidak menuntut mereka untuk terus-menerus menjalankan ritual dengan detil, dengan seksama, tetapi mengabaikan keadilan, mengabaikan kasih, mengabaikan kerendahan hati untuk bertobat. Mereka memiliki kepercayaan yang palsu terhadap ritual karena mereka menganggap ritual mampu untuk menyelamatkan dari murka Tuhan. Ya, yang diminta Tuhan adalah tingkah laku yang benar. Tingkah laku yang benar harus diprioritaskan dibandingkan persembahan. Sebenarnya ini juga sudah disampaikan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama yang telah ada sebelumnya. Misalnya Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 dan 1 Samuel 15 ayat 22. Karena itu Mika sebenarnya tidak memberitakan hal yang baru, tetapi Mika sedang mengembalikan apa yang esensial, apa yang penting di dalam diri umat Allah. Ya, seperti itu. Jadi jangan dipandang Mika sedang menyampaikan sesuatu yang benar-benar baru. Dia hanya mengembalikan kekeliruan yang selama ini terjadi di dalam umat Allah. Ini adalah garis besar kitab, ya, kita bisa lihat bersama demikian.
Ya, memang paling banyak adalah hukuman dan juga desakan-desakan untuk bertobat dan mengubah tingkah laku. Baik, dengan demikian ini adalah penjelasan mengenai introduksi kitab Mika.